Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang hormati Pak Aris, juga seluruh tamu atau peserta seminar baik dari entiti yang saya hormati. Baik, pertama-tama terima kasih kesempatan bisa sharing pada siang hari ini di tempat yang saya juga pertama kali di sini. Tempatnya keren juga ya. Ini di tempat yang tinggi. Saya baru tahu ada tempat seperti ini di Jakarta. Baik, saya izin untuk bisa sharing beberapa hal terkait dengan transformasi digital dan terutama di industri perbankan dan keuangan begitu, mewakili negara selama ini. Jadi kalau kita lihat teknologi digital ini memang energinya luar biasa ya. Jadi membuat perubahan sosial aja juga luar biasa, dan disrupsi industri juga luar biasa. Tapi terus ditambah gitu. Jadi sekarang juga memang core-nya karena teknologi digital, tapi juga milenial juga ikut merubah cara-cara kita berinteraksi, berpikir ya, lifestyle kita kemudian diakselerasi lagi gara-gara COVID. Jadi kita masuk kepada era kita bilang new normal ya. New normalnya untuk semua sebetulnya, untuk kita, untuk perusahaan, dan setiap kita harus adaptasi lagi dengan cara-cara baru. Kita lihat sekarang sudah seperti ini, dan memang digital membuat semua bisnis model jadi mungkin gitu. Kalau dulu itu pilih 2 dari 3 ya, bagus, cepat, mahal gitu. Sekarang bisa bagus, cepat, murah gitu. Itu sekarang jadi mungkin semua dengan digital ya. Dan kita lihat sekarang semua sudah transform, semua sektor ya transform ke digital ya, dan apakah itu di retail, apakah di health, di education, semua sudah transform. Dan kemudian di industri keuangannya juga kemudian ikut berubah dan menjadi namanya embedded finance. Jadi finance yang embed kepada sektor-sektor non financialnya ya, memberikan pelayanan apakah itu untuk paymentnya, apakah untuk savingnya, apa untuk pembiayaannya, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi operation model kita juga udah berubah sekali sekarang gitu ya. Kita belum ya, kita adaptasi dengan cara-cara baru. Tapi kalau sekarang ini caranya masih cara kita yang, karena kita human sih ya, kita perlu, kalau ngopi-ngopi kan tetap perlu ya. Kalau yang efisien biar urusan teknologi aja, itu urusan entity lah itu ya. Jadi operation model kita berubah sekarang, bagaimana kita bekerja dengan model hybrid atau work from anywhere gitu ya. Kemudian mantranya sekarang speed. Jadi disrupsinya sendiri semua sudah biasa ya, tapi yang tidak biasa itu kecepatannya yang membuat kita gagap-gagap terus gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kecepatan menjadi mantranya. Oleh karena itu sekarang kita eranya bicara keterampilan berkolaborasi supaya kita bisa create value dengan cepat kepada customer kita ya. Jadi kolaborasi, inclusivity, itu adalah hal yang saya rasa menjadi cara-cara kita bekerja yang baru. Nah, industri keuangan sendiri masuk kepada 4.0 di mana sebetulnya sudah melebur gitu antar industri. Nah, belum pernah mungkin industri ICT seperti hari ini. Kalau Kominfo bilangnya jumlah penetrasi telekomunikasi dan ya mobile dan sebagainya sudah lebih dari 100% gitu ya. Itu adalah digital literation. Tapi begitu kita bicara financial literation, itu ada gap lagi. Karena nggak semua orang kemudian merasa nyaman melakukan transaksi financial di gadgetnya begitu. Oleh karena itu ini juga PR bagaimana financial inclusion menjadi agenda juga, supaya kita bagaimana ekonomi velocity-nya makin cepat gitu ya, lebih cashless ya, kemudian lebih inklusif secara keuangan maupun secara ekonomi. Tapi kita juga berterima kasih karena dengan adanya digital ini teman-teman fintech kemudian mengintroduce cara-cara baru dan diadopsi dengan cepat oleh milenial. Sekarang kita cara-cara bayar, apalagi dengan pandemi ya, udah malas juga yang nyentuh-nyentuh perangkat gitu kan. Ya kita sekarang sudah biasa cashless, peer-to-peer, pakai QRIS, QR payment dan lain sebagainya. Nah sekarang itu menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan kita, membuat orang kemudian adaptasi ke financial inclusion-nya lebih cepat lagi. Nah di bank sendiri kemudian juga transform, karena bank nggak bisa lagi kita bicara sebagai sebuah closed system ya. Nggak bisa sebuah closed system di mana ada sistem IT-nya, kemudian kita punya branch, ada EDC, ada, kalau branch juga udah lupa kali kapan terakhir kantor branch sudah lama kali nggak ke branch ya. Jadi sudah
lewat era itu, tapi ada mobile banking, ada EDC, ada ATM, tapi udah nggak bisa lagi. Sekarang kita bicaranya karena yang menggerakkan perubahan ini juga customer ya. Nah oleh karena itu sekarang customer centricity menjadi penting, masuk kepada era namanya open banking. Inilah era 4.0 itu eranya open banking, di mana kita melakukan massive collaboration kepada partner-partner yang dulu kita nggak connect gitu. Sekarang bank connect dengan fintech payment, connect dengan ride sharing, e-commerce, dan lain sebagainya melalui open banking, open API. Bagi bank juga opportunity baru karena jadi punya new source of customer dan new source of growth begitu ya. Kemudian muncullah bank-bank semua juga transform secara digital, bank yang konvensional juga transform secara digital, bikin hybrid bank. Bagaimana meleverage kekuatan physical network-nya tapi juga transform kapabilitas digitalnya. Sekarang sudah hadir semua dalam aplikasi super apps begitu ya. Kemudian muncul juga bank-bank digital ya yang memang hadir menyalurkan layanannya fully melalui channel digital ya. Bank digital seperti Alobank di tempat saya dan juga bank-bank digital yang nanti berkolaborasi dengan ekosistem jaringan fisik. Nah, dari sisi industrinya memang terjadi di-slicing begitu ya. Di aspek teknologinya juga masuk kepada era kolaborasi, open banking, open API menjadi penting untuk bisa cepat melakukan massive collaboration. Kemudian mulai automate everything, operation with no operation with no ops gitu. Itu ya, kalau dikoreksi. Bagaimana menghilangkan hal yang manual begitu. Kemudian karena digital ini sangat cepat, bicara eksponensial, maka harus punya infrastruktur yang scalable. Kurang keras? Oh, sorry. Sudah jelas? Scalable, maka cloud menjadi, saya rasa menjadi core teknologi di era digital ini karena pertumbuhannya sudah bicaranya eksponensial, nggak lagi sesuatu yang linear. Kemudian kompetisinya sudah bicara product management, product competition begitu ya. Kemudian juga ekosistem, customer juga makin cerdas, ya, makin bicara mencari lebih inform customernya, lebih update, kemudian mencari hal-hal yang lebih baik. Itulah kita dari perkembangan customer juga. Nah, regulator juga sangat agresif, ya. Kita lihat BI dengan blueprint sistem bayaran Indonesia-nya luar biasa, ya, merubah banyak sekali untuk merubah ke ekonomi digital. Sekarang payment didorong secara digital, ada QRIS, ada BI Fast, ya. Kemudian ada open banking namanya Snap. Itu yang membuat sekarang bagaimana ekonomi atau sistem bayaran digital menjadi sangat masif. Kemudian OJK juga sama. OJK juga mendorong transformasi digital di perbankan lebih agresif lagi. Di sisi lain didorong, tapi selain juga dijagain untuk manajemen risikonya supaya terkendali, karena risiko-risiko digital juga harus di-manage dengan baik. Nah, kita lihat digital ini membawa dua hal ya. Satu, memang exciting karena inovasinya jadi banyak hal yang menarik yang muncul, tapi sisi lain adalah scary-nya karena digital ini membawa risiko-risiko baru, risiko digital. Kita lihat major risk-nya di sini ya, ada data privacy menjadi isu begitu ya, kemudian data leakage, cyber attack, fraud ya, hal-hal yang saya rasa meningkat exposure-nya kepada industri keuangan. Kemudian juga muncul juga risiko-risiko baru non-financial, ada masalah ESG. Sekarang ESG kayak sudah wajib, kalau kita nggak concern terus kita ditinggalin sama investor juga ya. Kemudian ya, cyber risk juga menjadi isu. Kemudian pandemik menjadi isu yang harus diatasi dengan baik. Nah, kita lihat ini top challenge-nya dari industri keuangan ya. Resikonya menjadi sulit diukur karena begitu bicara resiko digital itu bisa sangat besar gitu ya. Karena orang dari kejauhan bisa melakukan sebuah action dan kemudian bisa efeknya besar. Complexity dan integration dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita lihat memang di era yang sangat hyper connected ini kita punya kesadaran baru ya, dari aspek bagaimana manage risiko ya, dan juga dalam hal mitigasi risikonya gitu. Nah, oleh karena itu regulator juga terus memperkuat excitingnya oke, tapi manajemen risikonya harus dikuatkan. Maka di aspek data ya, manajemen risiko dan juga teknologi, saya rasa teknologi jelas harus mengadopsi semua teknologi masa depan.
termasuk cloud teknologi, artificial intelligence, machine learning dan sebagainya, hal yang akan mewarnai supaya layanan ke depan jauh lebih engage lagi, lebih personalized lagi, lebih customized lagi. Nah ini adalah saya rasa hal-hal yang mewarnai dari teknologi, bagaimana mendukung percepatan dari pertumbuhan, menggunakan AI, sistem automation, kemudian AI engineering, kemudian arsitektur yang semakin granular, arsitektur yang semakin komposisi, kayak Lego gitu, harus bisa dikompos dengan sangat cepat. Kemudian masuk kepada cloud native, ini yang saya rasa menjadi topik kita hari ini. Nah kita bicara transformasi digital, sebetulnya semuanya baru, mindsetnya baru, prakteknya baru, kompetensinya baru. Itu yang membuat kita semua gagap gitu masuk era transformasi digital ini, karena memang culture pasti menjadi challenge, talent menjadi challenge, dan juga resource kita yang apalagi bank-bank tua yang resource-nya udah lama-lama yang harus diperbarui. Nah kita lihat di sini ada beberapa hal, talentnya baru, culture-nya baru, agility menjadi penting, kemudian kita bicara trust. Bagaimana trust itu harus menjadi sesuatu at the center dari setiap layanan kita. Ya, transformasi digital is about sebetulnya bagaimana kita mereposisi value kita kepada customer supaya bisa transform lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Baik itu secara bisnis proses maupun secara bisnis modelnya. Nah, oleh karena itu memang begitu kita masuk digital, tetap harus bagaimana menempatkan trust at the center dari setiap customer experience. Ya, isu-isu reliability itu nggak bisa ditawar lagi. Begitu sistemnya macet, apalagi pembayaran telat itu udah nggak bisa diterima. Jadi oleh karena itu reliability, safety, privacy, di samping confidentiality, integrity, dan availability. Nah, begitu bicara era digital, kemudian bagaimana kita bisa terus meningkatkan value kita kepada customer, tidak hanya functionality-nya saja, tapi bagaimana emosionalnya juga semakin meningkat, lebih menarik experience-nya, lebih menyenangkan dalam hal menggunakannya. Itu hal terus kita tingkatkan supaya lebih engage, dan pada akhirnya bukan lagi kita cross selling tapi cross buying. Bagaimana customer itu jadi cross buying karena dia dibuat lebih personalized, lebih customized gitu. Ini hal yang saya rasa akan nanti terus dibantu dengan teknologi, termasuk data teknologi, big data, AI, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, begitu masuk ke percepatan dari transformasi digital, maka kita mau nggak mau pasti bicara embracing cloud. Nah, cloud ini is not about cost saja sebetulnya, tapi sih kita bicara cloud ini ada sesuatu yang totally new mindset. Kita bicara bagaimana kita bisa lebih cepat lagi masuk ke market, yang kita nggak bisa lakukan kalau kita harus pengadaan semua dengan cara-cara biasa. Kedua, kita harus bisa mendrive inovasi jauh lebih cepat lagi, jauh lebih inovatif lagi. Kemudian resilience, kita bisa bertarung gitu. Cloud itu jangan dikira dengan cloud itu tidak lebih resilience. Justru cloud provider yang sudah proven itu bisa lebih resilient dibanding sistem yang kita kelola sendiri. Ya. Kemudian bagaimana kita punya fleksibilitas dalam menentukan platform, apakah itu multi cloud, apakah hybrid cloud, apakah itu on premises, apakah itu public cloud, dan sebagainya. Itu hal yang nanti menjadi pilihan dalam hal menentukan dari transformasi digital. Nah, yang menarik dari heatmap ini adalah memang semua akan bicara cloud begitu, tapi yang menarik adalah bahwa sekarang sudah shifting, tidak lagi bicara cloud itu di front end, tapi sudah mulai geser ke back end. Sekarang core banking yang baru-baru itu sudah cloud native, ya, sudah tidak lagi bicara teknologi monolitik begitu ya. Nah, ini yang saya rasa menjadi arah dari bagaimana ke depan dari perbankan dan jasa keuangan yang sudah mulai bergeser dari cloud native application. Kita lihat di sini ya, di core banking sudah mulai super hot begitu, di samping di middleware dan juga di infrastruktur. Nah, ini adalah hal-hal yang nantinya terkait dengan strategi cloud. Apakah ini kita akan apapun cloud first atau kita cloudless? Ini adalah pilihan-pilihan yang nanti akan dipilih setiap perusahaan karena akan berbeda masing-masing challenge-nya. Kemudian dalam hal migrasinya, apakah bertahap, kemudian atau kita akan migrate everything? Itu juga menjadi pertanyaan nanti. Nah, tugasnya nanti juga gitu.
Kemudian selalu ada konflik short term, long term, antara risk reduction sama transformation, agility dengan timeliness begitu. Hal yang saya rasa akan selalu hadir, dan itu pilihan-pilihan nanti harus dipilih dalam hal kita menentukan strategi transformasi menuju cloud. Nah, jadi prinsipal yang ingin saya sampaikan bahwa untuk bicara cloud, fokusnya bukan di cost, tapi di value-nya. Bagaimana kita bisa create value lebih besar lagi, gitu ya. Dan bagaimana kita punya reporting yang bicaranya pada business value, ya, bersama dengan cost tentu. Jadi ujungnya adalah creating value-nya, ya, bisa mengenerate more revenue dan more income. Kemudian melakukan berbagai macam kolaborasi dengan lebih cepat lagi, ya. Kemudian bagaimana kita memperlakukan cloud sebagai investment, bukan sekedar cost. Ya, dan terakhir adalah terkait dengan balancing antara bagaimana kita bisa minimizing mana yang waste gitu, jangan sampai banyak waste-nya juga, kemudian maximizing dari productivity. Oleh karena itu eksekutif atau leaders ya harus mulai shifting fokusnya ke governance dan risk management gitu ya, untuk memastikan bahwa cost yang kita keluarkan itu benar-benar dalam kendali dan benar-benar meng-create value yang maksimal. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tri telah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui visi dan juga regulasi OJK terkait cloud computing dalam transformasi digital industri perbankan. Semoga dari diskusi ini serta entity eksekutif gathering Lancet ini bisa mendapatkan insight menarik dan informasi tambahan dalam pemanfaatan cloud di organisasi masing-masing. Oke Pak, pertanyaan pertama saya terkait cetak biru dari transformasi digital perbankan Indonesia Pak, yang kalau nggak salah dirilis Oktober tahun lalu gitu. Apa pesan utama Pak dari cetak biru ini? Mungkin Bapak bisa ungkapkan apa poin-poin penting dari cetak biru tersebut. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Wisnu dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada OJK untuk sedikit cerita mengenai apa yang sudah kami lakukan. Begitu. Pertanyaan pertama terkait dengan cetak biru, barangkali ini mohon juga dilihat dalam sebuah skala yang lebih besar ya. Jadi sebagai tambahan dari cetak biru atau mungkin sesuatu yang lebih umbrella sifatnya, itu ada yang namanya roadmap keuangan digital di Indonesia. Jadi kalau boleh disandingkan begitu, cetak biru perbankan ini adalah bagian dari cetak biru dari sektor keuangan digital yang ada di Indonesia. Tentu saja sifatnya saling melengkapi antara satu sama lain dan tidak merupakan sebuah kontradiktif ya. Harusnya memang demikian karena umbrella cetak biru yang disebut sebagai cetak biru keuangan digital itu meliputi segala aspek, tidak hanya di perbankan saja tapi juga di semua aspek termasuk dari fintech ya. Nah, sementara kalau untuk yang ditanyakan ini hanya satu aspek dari sisi perbankan saja, tentu ini juga akan sejalan dengan cetak biru yang lain yang ada di OJK gitu. Nah, karena kebetulan pertanyaannya menukik sekali kepada perbankan, ya barangkali kita bisa lihat di tayangan ini. Saya kira mungkin pasti kita selalu beranjak dari dua prinsip utama, yaitu keseimbangan dengan netralitas teknologi. Ya. Banyak case lah di Indonesia ini yang menyatakan bahwa risikonya itu terkait dengan hal tertentu ya, misalnya katakanlah, mohon maaf ya, pelarangan, contohnya pelarangan cryptocurrency dipakai sebagai alat pembayaran begitu, sehingga akhirnya blockchain ini kena imbas menjadi sebuah stigma ya, hal yang negatif gitu. Padahal sebenarnya blockchain sendiri netral gitu. Jadi prinsip teknologi yang netral itu kita sangat-sangat pegang, bahwa sebetulnya teknologi sendiri tidak pernah punya gender ya. Seperti hal yang sekarang juga lagi ramai diperbincangkan mengenai masalah pinjol itu kan ya.
pinjol ilegal ya, pinjol ilegal akhirnya semua pinjol distigma sebagai sesuatu yang negatif gitu. Padahal sebenarnya pinjolnya sendiri tidak ada masalah karena dia adalah sebuah teknologi kan, peer-to-peer lending gitu. Walaupun mungkin tidak 100% mirip pinjol, tapi dia adalah peer-to-peer lending. Nah, gara-gara ada yang ilegal inilah kemudian dianggap semua pinjol menjadi buruk lah gitu. Ya. Artinya itu yang sangat kita hindari. Semua kita prinsipnya menggunakan teknologi yang netral. Dan ada satu hal lagi yang kenapa kita menggunakan prinsip ini pasti karena memang menghindari adanya komersialisasi. Kadang-kadang teman-teman berjualan itu nebeng regulator. Ini juga nggak boleh ya. Jadi artinya kita bilang bahwa semuanya sama lah gitu ya. Tidak ada endorsement dari satu brand dan sebagainya. Kemudian mengenai balance, saya kira semua tahu ya, tentu saja kita bicaranya adalah bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dengan risiko. Jangan sampai nanti kita istilahnya itu regulatory overrule ya, betul-betul kita meregulasi inovasi secara terlalu ketat sehingga inovasinya tidak berkembang. Jadi betul-betul harus berimbang. Lalu aspeknya tentu people, process, teknologi di apa namanya di ESG biasanya adalah 3P, people, planet, dan proses gitu ya. Tapi di sini people, proses, dan teknologi dan yang difokuskan ada 5 elemen utama di sini data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tata institusi perbankan. Jadi betul-betul aspek ini adalah aspek yang sangat fundamental yang ada di apa namanya keuangan digital ya, khususnya di perbankan. Dan tentu saja karena kita selalu beranjak dari manajemen risiko, kita tidak pernah lupa bagaimana memanage risiko di digital, transaksi keuangan digital ini. Dan kolaborasi ini suatu hal yang menurut saya sangat positif, di mana betul-betul ada ekosistem approach di situ, dan ini juga merupakan sebuah apa namanya dukungan terhadap pembentukan sebuah ekosistem approach yang saling mendukung. Saya kira sekali lagi tadi saya sampaikan ini tidak pernah bertentangan dengan cetak biru keuangan digital, di mana di situ disebutkan bahwa memang harus saling support antara bank dengan fintech dan sebagainya. Jadi mungkin sekelumit begitu Pak Wisnu, mudah-mudahan bisa lebih jelas dan saya tadi sampaikan bahwa kita ada beberapa cetak biru dan alhamdulillah satu sama lain saling berbicara dan ini kita berbicaranya perbankan dan jangan lupa ada yang lebih umbrella lagi yaitu cetak biru keuangan digital. Demikian Pak Wisnu. Oke. Berarti memang ini bagian dari umbrella besar tadi Pak ya, cetak biru dari betul. Oke. Saya sudah mencoba untuk membaca sedikit Pak tentang cetak biru tersebut dan salah satu dan itu mungkin terkait dengan tema seminar kali ini yaitu soal cloud gitu Pak. Kalau kan dalam aspek teknologi kalau nggak salah itu kan cloud itu dianggap sebagai emerging teknologi ya selain dari AI dan segala macam yang dianggap dapat meningkatkan kecepatan inovasi digital yang dilakukan industri perbankan. Mungkin dari sisi cloud ini seperti ini sih Pak. Kalau dari kacamata OJK sendiri, bagaimana cloud dapat membantu perusahaan finansial Indonesia dalam transformasi digital? Ya, saya kira cloud ini juga suatu hal yang luar biasa ya. Bisa digambarkan sebagai sebuah fenomena yang sangat baik dan support terhadap perkembangan keuangan digital di dunia ini. Karena pendekatan zaman dulu barangkali ya, bahwa kita itu harus menempatkan data center di suatu tempat yang betul-betul secure dan eksklusif gitu ya, tidak inklusif gitu ya. Nah ini ternyata tidak sepenuhnya benar gitu karena banyak hal yang ternyata ada di situ, termasuk ada jumlah investasi yang cukup besar dan akhirnya juga mungkin inefisiensi ya di situ. Bahkan pernah ada sebuah peraturan dari OJK yang Bank Indonesia dulu ya, yang bisa menyatakan bahwa ada kapasitas nganggur dari servernya lembaga keuangan itu bisa disewakan gitu ya. Artinya ini suatu hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita lihat kembali karena
faktanya ternyata kalau kita bicara shared ekonomi begitu ya, jadi tidak semua hal bisa kita atau harus kita penuhi sendiri. Nah, justru dengan adanya pertemuan cloud yang bisa men-sharing platform gitu ya kepada banyak pihak, dalam hal ini penyedia data base begitu. Nah, ini ternyata memang memberikan manfaat yang banyak bagi pihak-pihak lain ya, terutama perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM. Di sini juga disebutkan ada statistiknya ya. PWC itu 50% katanya di UMKM di Indonesia menggunakan cloud computing ya, dan revenue-nya meningkat. Saya kira mungkin suatu hal yang sangat nyata lah begitu ya. Nah, jadi laut ini tidak bisa kita pandang remeh ya. Karena sesuatu hal yang memberikan manfaat besar sehingga kami sebagai regulator tidak dalam posisi untuk menghambat perkembangan cloud ini. Namun demikian tentu saja tidak ada sesuatu pun tanpa risiko. Oleh karena itu saya kira mungkin kita wajar kalau kemudian mengharapkan beberapa eh, parameter yang harus dipenuhi lah oleh cloud yang ada. Jangan sampai nanti cloud ini kemudian justru menjadi titik lemah baru, bukannya memberikan manfaat, malah menjadi titik lemah baru bagi sektor keuangan digital di Indonesia. Nah, kalau kita mungkin bisa come up dengan sebuah kesimpulan yang melihat bahwa manfaat dari cloud ini jauh lebih besar daripada mudaratnya begitu ya. Ya ini kita sudah memberikan listing paling tidak ada 3 manfaat ya untuk yang ada di cloud ini, terutama terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan efisiensi tadi sudah saya sampaikan untuk setup infrastruktur. Kemudian yang nomor 2 itu juga cloud computing. Sekarang bahkan kita sedang dalam masa work from anywhere begitu ya. Jadi kita bisa bekerja di mana saja. Ini tidak tanpa cloud tidak bisa bekerja saya kira mungkin. Dan yang terakhir dengan pemrosesan yang tersentralisasi ini juga bisa menjadikan sebuah service baru ya, diantaranya adalah EKYC dengan credit scoring, karena big data bisa di-pool dalam satu tempat menjadikan sesuatu. Nah, itu saya kira hanya 3 dari sekian banyak manfaat. Nah, tinggal mudaratnya yang kita kemudian harus manage ya. Ada beberapa hal yang kita harus, misalnya katakanlah standar-standar yang harus dipenuhi ya oleh cloud. Dalam hal ini misalnya cloud tersebut harus betul-betul kebetulan ya. Ada statement barangkali di POJK 13 itu bahwa dia harus diletakkan di Indonesia begitu ya. Nah, walaupun kita tahu bahwa teknologi itu bisa di mana saja, tapi karena kebetulan waktu itu masih ada aturan dari pemerintah untuk melokalisir cloud ini, ya tentu saja kita mengharapkan hal tersebut karena kita juga melaksanakan peraturan tersebut ya. Lalu kita bicaranya di sini bahwa cloud itu sebetulnya harus betul-betul memiliki standar yang luar biasa aman ya. Artinya kan kalau kita menginvest sendiri terkait dengan cyber risk management begitu, tentu saja akan sangat mahal. Tapi kalau cloud memang dia bisnisnya di situ, tentu saja dia harus betul-betul punya kemampuan mumpuni yang akan bisa mencegah dari kebocoran-kebocoran. Kemudian yang paling tidak terakhir, aspek ketiga itu adalah bagaimana dia memberikan akses kepada regulator. Saya kira ini penting karena kita tidak mungkin bisa meng-approve proposal dari lembaga keuangan, siapapun, fintech juga termasuk, kalau ternyata cloud-nya tidak memberikan akses kepada regulator. It is almost impossible gitu ya Pak Wisnu ya, karena tanpa itu berarti kami juga tidak akan bisa melakukan monitoring dengan baik kepada ke transaksi keuangan yang ada di situ. Mungkin sementara di situ dulu Pak Wisnu, saya stop. Oke Pak, berarti memang tadi kesimpulannya bahwa cloud itu banyak manfaatnya dibanding mudaratnya gitu ya. Manfaat jadi karena itu OJK memberikan keleluasaan sebenarnya bagi pelaku industri finansial untuk menggunakan. Cuma memang mudaratnya harus dijagain banyak dijagain banget gitu supaya itu Pak ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan sih Pak beberapa rambu untuk menjaga supaya resikonya menjadi turun gitu. Tadi menyebut soal data residensi dan segala macam. Bisa dihitung nggak sih Pak? Bisa mungkin jabarkan sedikit lagi apa saja sebenarnya aturan yang tadi mengatur mengatur atau poin penting dari regulasi terkait penggunaan cloud tersebut Pak? Ya.
Kebetulan memang, kalau kita bicara, peraturan, bisa next, Cak, eee, yang kita lakukan itu sebetulnya tidak ada ya secara spesifik terkait dengan cloud, Pak. Saya berharap, kita bisa akan menerapkan sesuatu yang lebih, spesifik ya. Tapi di slide ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya cloud itu is a part of gitu ya, Pak, ya. Is a part of bagaimana OJK mengharapkan adanya manajemen teknologi informasi yang baik yang ada di lembaga keuangan termasuk adanya, di fintech gitu. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin, eee, tidak secara eksplisit, Pak. Jadi kita bisa melihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 tidak satupun yang bicara mengenai cloud specifically begitu. Tapi kalau kita bicara kemudian, bagaimana me-manage, pihak ketiga, bagaimana me-manage TI-nya, teknologi informasi, bagaimana kita harus meningkatkan, resiliensi terhadap cyber security-nya gitu ya. Kemudian tadi kita juga harus berhubungan dengan vendor cloud yang baik, begitu. Itu pasti sudah ada termasuk di sini, termasuk yang nomor 6 itu memiliki DCDRC, Indonesia sesuai didikan oleh pengawas berada di luar negeri. Saya kira mungkin ini juga karena kita bicara cloud, tentu saja termasuk definisi DCDRC termasuk ada di cloud tersebut ya. Lalu recovery exercises, jadi kita juga mengharapkan tentu saja kalau kita bicara cloud ya pasti kita harus bagaimana secepat apa cloud tersebut bisa recover gitu ya kalau terjadi sesuatu. Dan yang terakhir adalah pasti prosedur orang atau LJK atau siapapun juga yang ingin apply untuk menggunakan cloud itu harus mendapat izin dari OJK. Jadi sekali lagi Pak Wisnu tidak ada spesifik bicara mengenai cloud, tapi dalam hal semua peraturan yang ada menjiwai bahwa kita menggunakan manajemen TI secara baik, tentu saja termasuk dengan cloud database management. Begitu Pak Wisnu. Oke, berarti slide yang kita lihat ini sebenarnya tidak mengatur khusus secara cloud, tapi kira-kira framework-nya seperti itu ya Pak ya, dari poin 1 sampai 8 itu kira-kira itulah yang harus dipatuhi oleh Iya. pelaku industri finansial saat ingin Iya, mengadopsi cloud gitu ya Pak ya. betul betul ya, betul Pak Wisnu. Oke. Mungkin pertanyaan saya soal tadi oke, mungkin tadi udah nomor 6 mungkin yang mungkin relevan dengan pertanyaan saya selanjutnya yaitu Iya. mengenai data Iya. residensi gitu kan ya, bahwa sesuatu data itu memang harus atau kita nyebutnya di sini DC dan DRC-nya harus ada di Indonesia, itu menjadi sebuah Iya. kewajiban yang Iya. harus dipatuhi kecuali memang Iya. nanti ada itu dari pengawas ya. Iya. Iya. Berarti memang ini semua data atau gimana Pak? Ada klasifikasi Iya. data misalnya yang ya bisa ada yang di Indonesia, ada yang bisa di luar Indonesia gitu. Mungkin Iya. pertanyaan saya adalah apakah memang ada klasifikasi data gitu yang Iya. mengatur ini atau memang semua data apapun itu bentuknya Iya. harus ada di Indonesia? Ya, sebetulnya ini sebuah pekerjaan rumah yang harus kita lakukan ya Pak Wisnu. Terus terang saja saya juga belum mendetailkan ini secara baik karena berdasarkan peraturan yang terakhir itu justru ada pembalikan arah. Tadinya kan waktu kita mendraft contohnya tahun 2018 itu betul-betul yang namanya peraturan pemerintahnya mewajibkan semua data ada di Indonesia, all the data gitu. Oleh karena itulah kemudian saya teringat pada saat kita mendraft POJK 13, kita juga mengeko dan mensupport pemerintah dengan mewajibkan database-nya ada di Indonesia, termasuk di CDRC-nya. Tapi tiba-tiba ada perubahan arah nih, pemerintah kemudian malah mensupport untuk adanya cloud begitu ya. Nah, bagi kami, kebetulan maaf ada satu lagi bahwa kemudian ada satu kewajiban bagi kementerian dan lembaga untuk mendetailkan dan mendefinisikan mana data yang rahasia dan tidak rahasia dan sebagainya sehingga itu bisa menjadi sebuah klasifikasi yang jelas antara in dan out-nya begitu ya, di mana yang bisa dilakukan di dalam negeri atau tidak dilakukan di dalam negeri begitu ya. Bisa di offshore, bisa di onshore gitu.
Nah, ini terus terang saja memang sebetulnya kita sudah punya listnya di perbankan pernah kita buatkan. Namun demikian ini yang menjadi pertanyaan kan harusnya across the board ya, tidak hanya sekalian tidak hanya di perbankan saja, tapi harusnya di semua sektor sama treatmentnya. Sebagai contoh misalnya katakanlah mungkin kalau kita bicara data rahasia yang ada di Undang-Undang PDP seperti apa. Nah, kalau kita bicara data rahasia ya tentu saja harus ada di onshore misalnya. Nah, namun demikian per sektor nanti kita perlu mendefinisikan lagi mana yang menjadi rahasia, mana yang setengah rahasia atau mungkin tidak rahasia data umum begitu ya. Nah, ini memang belum kita lakukan. Namun demikian, saya kira mungkin saya juga berbangga sekali dengan adanya perkembangan terakhir bahwa banyak dari cloud service itu sudah melakukan relokasi servernya di Indonesia. Jadi saya kira mungkin lebih nyaman kalau buat kami menganjurkan karena kebetulan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya juga belum jadi begitu ya. Kemudian detailing dari KL-nya juga belum rampung. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin saya suggest tetap menggunakan cloud yang ada di sini ya, gitu. Daripada kita kemudian gambling menggunakan cloud yang ada di luar. Ini hal yang menurut saya akan menjadikan risiko apabila terjadi perbalikan arah pengaturan. Namun demikian sebetulnya yang case yang lebih berat lagi adalah kalau kita bicara mengenai perusahaan yang beroperasi di multinational corporation lah. Nah, dia biasanya memang punya cloud regional begitu. Nah, ini yang menjadi PR. Maksud saya ini perlu bicara lah. Kalau buat saya ini adalah kasus per kasus begitu ya. Jadi kalau Pak Wisnu tanya kepada saya rule of thumb-nya gimana? Ya rule of thumb-nya buat saya kalau memang Anda akan menggunakan cloud, ya sudahlah cloud yang ada di lokal saja gitu ya. Karena itu tadi arahnya masih belum jelas ya dari regulator. Tapi kalau memang harus terpaksa secara kebijakan dari organisasi ada regional cloud, nah ini perlu bicara dengan OJK lah. Jadi silahkan saya kira mungkin nanti akan ada solusi yang diberikan oleh kawan-kawan di pengawas. Begitu Pak Wisnu. Oke, berarti tadi ya rule of thumb-nya gitu Iya, sebaiknya di Indonesia aja gitu karena iya, nggak tahu iya. nanti kedepannya kalau aturannya berubah jangan-jangan malah repot lagi kalau Iya, terlanjur naruh di betul, luar harus betul, balikin ke Indonesia betul, gitu. betul. Tapi nanti Karena kalau misalnya faktanya ada memang, kasus yang ya, karena faktanya memang pada saat kita membuat regulasi dulu kan belum banyak ya ke cloud besar yang ada di Indonesia Indonesia. gitu. Begitu sekarang kan sudah banyak, saya kira mungkin lebih support lagi. Begitu Pak Wisnu. Pertanyaan terakhir nih Pak, Baik, baik Pak Wisnu. apa saran bagi apa ya bagi dari Bapak dari OJK atau mungkin dari Bapak apa saran bagi Iya, perusahaan finansial Indonesia gitu yang ingin iya, memanfaatkan cloud? iya. Jadi kembali kepada apa yang menjadi kriteria cloud menurut saya pribadi nih Pak, mohon maaf nih. Jadi tolong kalau Anda memang mengajukan sebuah pilihan atau mengacu kepada pilihan bahwa Anda akan melakukan atau menerapkan cloud, saya kira OJK tidak dalam posisi melarang ya. Kita mensupport karena prosesnya pasti memberikan manfaat yang lebih baik. Ya, itu yang menjadi sebuah apa namanya policy umumnya begitu ya. Tapi nah gitu tolong choose carefully gitu ya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati dalam memilih. Paling tidak saya memberikan lima kriteria yang kita harus penuhi. Pertama, aman tentu saja. Jadi pilihlah yang cloud yang memang punya reputasi baik, aman. Bisa saja mungkin Anda bisa merefer kepada beberapa standar internasional bagaimana mereka melakukan manajemen risiko dan sebagainya lah gitu. Jadi kita harus bicara apalagi track recordnya. Kemudian ada istilah saya itu transparansi. Artinya apa? Jangan ada sebuah hidden agenda yang tanpa diketahui oleh pemilik data. Kita kan bicaranya di sini adalah kita menitipkan data kita kepada cloud yang ada di sana. Jadi data ownership ada tetap di kita. Oleh karena itu saya yakin kita harus tahu setahu-tahunya begitu bagaimana mereka mentreatment data kita. Jangan sampai nanti ada backdoor dan sebagainya. Itu betul-betul harus tidak boleh dilakukan. Artinya tanpa pengetahuan si data ownernya. Belum lagi kalau kita bicara nanti ada data pribadi di situ. Berarti ya, harus ada konsen dari pemilik data yang aslinya. Gitu ya. Ini betul-betul transparansi ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting.
Tidak, sama sekali tidak boleh ada yang disembunyikan. Semua hal, ya, kalau biasanya term and condition di lembaga keuangan kan dibuat hurufnya kecil-kecil gitu ya Pak Wisnu, ya, sehingga tidak bisa dibaca. Tapi tidak boleh terjadi untuk yang cloud ini. Kemudian yang ketiga adalah accessible oleh regulator. Jadi regulator harus betul-betul bisa masuk ke situ dan bisa melihat apa yang terjadi, karena tanpa ada itu saya kira mungkin udah pasti impossible. Artinya regulator tidak akan memberikan persetujuan kepada sesuatu yang regulator sendiri tidak ketahui dan tidak punya akses. Jadi buat saya forget it, kalau memang ternyata dia tidak memberikan akses kepada regulator, mohon maaf, pasti harus dihindari. Kemudian yang keempat, kita bicaranya well regulated ya. Artinya di sini betul-betul kita juga tadi kita bicara reputasi di nomor 1 ya, tentu saja harus ada peraturan-peraturan yang internal dan maupun eksternal yang dipenuhi oleh cloud tersebut. Artinya apa? Contohnya misalnya ada beberapa cloud yang beroperasi di luar negeri dan dia punya reputasi baik di sana dan tentu saja punya standar peraturan di sana. Nah, kalau sudah ada begitu berarti kan bisa memberikan indikasi bahwa cloud tersebut adalah cloud yang bonafit, yang baik lah ya, yang punya kredibilitas gitu. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin ini bisa menjadi sebuah tambahan penilaian yang positif kalau kita bisa mendengar dan memperoleh data tersebut. Dan yang terakhir adalah peraturan domestik. Kita harus betul-betul tahu. Dan kita yakini bahwa cloud ini juga paham dan patuh terhadap peraturan domestik yang ada di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya katakanlah kita bicaranya mengenai kerahasiaan data. Ya sudah, ya harus obat terhadap itu. Tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Jadi inilah kira-kira Pak Wisnu ada 5 kriteria yang menurut saya harus kita checklist begitu ya kalau kita mau membeli cloud. Jangan sampai nanti kita membeli cloud yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita butuhkan. Demikian Pak Wisnu. Oke. Dan OJK pasti akan terbuka untuk memberi masukan, juga mendampingi pelaku industri finansial dalam memenuhi kriteria ini, Pak ya. Iya. Oke. Sip. Oke, Pak Tri, kayaknya sudah semua pertanyaan saya sudah dijawab. Terima kasih sekali lagi atas paparannya. Sama-sama Pak Wisnu ya. Yang semoga semua. Pasti Pak, pasti semoga suatu hari kita bisa diskusi langsung gitu Pak ya, Bapak bisa hadir di acara kami dan kita bisa bersama mendorong manfaat teknologi di industri finansial, karena bagaimanapun jika industri maju pelayanan konsumen juga semakin baik dan kita bisa maju bersama lah gitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Selamat malam. Sama-sama Pak Wisnu, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Indra sudah menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai digital transformation dari financial institutions. Waktu saya bikin slide ini, saya merasa untung sekali pada saya hidup di dunia ini sekarang. Karena kalau misalnya kita lihat dari transformasi financial ini, kita bisa duduk di tempat kita sekarang, kita bisa transfer uang dari bank, kita bisa beli barang dari aplikasi kita bisa kerjain apa aja dari aplikasi itu. Ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu transformasi yang benar-benar cepat sekali yang kita hadapi sekarang. Kalau kita lihat dari transformasi itu dan sekarang ini padahal belum selesai, ya masih akan terus berkembang terus karena ada opportunity untuk semua kita ini untuk bekerja sama dalam satu ekosistem. Menurut saya ada 4 trending yang tadi sudah diutarakan sama Pak Indra. Satu adalah dari adoption dari bank as a service. Dari bank as a service itu adalah suatu equation dari open bank. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Hal kedua,
shifting fokus di open network payment. Tadi Pak Indra sudah menjelaskan juga gimana konsep dari open payment ini, dari open API, supaya semua orang bisa mengakses data-data dari bank dan vice versa juga. Super apps, tadi Pak Indra bilang juga kayak Grab atau some other application ya, supaya dia bisa beli tiket bioskop, bisa beli belanja di supermarket, bisa beli semuanya, bisa bank transaksi dari application juga. Ya. Yang empat adalah business model. Apa yang kita perlukan dari transformasinya akan berubah juga. Ya. Apa yang kita lihat sekarang ini banyak hal yang masih related sama bank as a service. Jadi bank itu memakai jasa-jasa dari ekosistem mereka untuk melakukan transaksi. Ya. Kalau misalnya dalam open bank itu, ekosistem itu akan memakai data dari bank juga, and vice versa juga. Ya. Jadi akan ada trust between the ecosystem dari third party dan juga untuk dari bank sendiri. Ya, itu akan sangat penting soal kepercayaan dari dua belah pihak. Sehingga from the security component perspective and data governance is very important. The second one is about payment involving dari anywhere, anytime, and anyhow. Sekarang banyak bank-bank di dunia berusaha untuk membuat suatu ekosistem sendiri. Mereka bisa membuat open payment system supaya mereka bisa transfer, bisa melakukan payment dari bukan untuk cross border juga, bukan cuma untuk negara sendiri. I think ada beberapa berita, ada 33 bank di Eropa yang sudah membentuk European Payment Initiative supaya mereka bisa melakukan pembayaran untuk bukan negara sendiri. Dia juga akan melakukan adalah pembayaran dari ada beberapa bank, 7 bank di depan Nordic also yang melakukan hal yang sama juga. Ya. Kita akan melihat tren ini akan berkembang terus menerus sampai beberapa tahun ini, sampai ada open network dari payment system. Nomor 3 tren dari tadi Pak Indra sudah bilang mengenai super apps. Kita akan melihat super apps ini akan terus berkembang, ya, sehingga jadi semua ekosistem yang berkembang dalam aplikasi ini akan digabungkan menjadi satu aplikasi sitting on a one platform, ya. Dan ia akan terus berkembang, right? Hingga jadi akan banyak juga fintech yang lainnya dari ekosistem terparty lainnya akan bergabung membuat suatu aplikasi yang besar sekali yang bisa memberikan kita semua apa yang kita perlukan ada di Anjuta, dari kehidupan sehari-hari. Number 4, itu bank juga, mereka juga mesti mikir sekarang. Tadi pagi saya ada bicara dengan Pak Indra juga, mesti ada sedikit physical and logical at the same time. Physical, a few things, there's a lot of meaning about physical. Salah satunya adalah branch. Tetap mesti ada fungsi branch itu supaya kita lebih personal sama customer kita. Tapi yang penting itu kita mesti define branch itu kayak apa bentuknya. Nah, berikutnya itu kayak apa. Ya, yang kita mesti pikirkan, dan sekarang semua orang berpikir gimana caranya memberikan teknologi kepada branch itu sehingga mereka masih merasakan digital transformation dari branch itu. Tapi semua orang udah tahu mengenai hal ini. Banyak yang bekerja dari luar, work from anywhere, from anytime. Right? So this concept, together with the concept of the working together in the company as a staff, and also how we are going to work with the customer, itu adalah sangat penting untuk menentukan total experience yang kita mesti provide. Bukan cuma ke customer doang, juga untuk employee kita, supaya mereka tetap stay di sana
dan kita juga bisa tetap memberikan service kepada customer kita. Next one is insurance. So insurance industry is not really go far from that. Mereka juga kan banyak insurtech yang baru yang juga akan mendisrupt kegiatan dari insurance ini. Kalau kita melihat dari statistik, sekitar dari 40% dari insurtech itu fokus dari marketing sama distribution. Jadi insurtech itu dari mulai membeli, jadi insurance itu mulai membeli insurtech dengan purpose untuk develop new offering, dan juga untuk accelerate time to market. So itu adalah dua hal yang penting yang mereka banyak insurance itu mereka membeli company insurtech ini. Segi impactnya, mereka juga beli ini untuk enhance their convenience. Jadi kalau misalnya karena mereka dapat digital experience, mereka bisa beli ini dari aplikasi digital melalui mobile. Jadi kita tidak usah beli. Dulu kita mesti pergi ke branch. Sekarang kita bisa akses dari aplikasi. Semua dari parti-parti ini akan terus bekerja, akan terus berusaha supaya mereka dapat memberikan new operating models to the insurance company. So trading ini insurtech akan terus berkembang, akan terus maju, dan mereka akan memberikan new opening to the insurance business. Okay, so now when the banks changing, insurance industry also berubah, right? Kita juga mesti entity juga berubah, right? Kita berubah ini untuk bisa mengikuti perkembangan dari teknologi advancement. Kalau kita lihat dari total entity group perspective, ini very quick to give a context. So kalau misalnya kita lihat dari total entity company, we have real estate and energy business in Japan. It's all about only less than around 40% of the land. We have a regional communication business. Itu mereka ada dua company, entity West and entity East. Mereka supporting Japan domestic business. There's an integrated ICT business. Is led by Docomo for international business and entity Com in Japan. For the global business, you actually hear the entity and also the entity data. And then if you hear the news recently, entity data sama entity itu lagi udah di-merge, right? Become entity data Inc. The purpose is to make sure that we are continue to support the digital journey for our clients from end to end. So while we are changing, we also see that from the top business perspective, kita juga change. Kita melihat tadi Pak Indra bilang mengenai how fast is the usage of the cloud on the digital business. We also see that the regulatory is important untuk menjaga safe dari cloud business. Maka itu sekarang begitu kita melihat bisnis kita itu, kita juga membagi bisnis kita membagi journey untuk cloud itu jadi beberapa model. Right? The first model is about the identifying what's the opportunity that we see, how we are going to address the compliance dan juga dari segi regulatory. Tapi banyak hal yang begitu kita mengerjakan ini, kita juga melihat beberapa hal dari bank-bank atau dari financial institution di mana-mana. Policy dari bank itu belum cukup untuk mengikuti perkembangan dari digital ini. Jadi beberapa bank di mana-mana kadang-kadang minta kita
supaya advice if they want to move to the cloud or move to the certain consumptions, what's required. Yeah. The next one is how we're going to operate the cloud, and also from the financial operation perspective. Jadi kita ada service yang sebagai consultant supaya cost di cloud itu tidak terus berkembang, supaya kita bisa stay dan akhirnya kita bisa maintain the cost of operations. Sekarang kalau kita ngomong tentang governance, risk and compliance, entity also punya security framework yang kita kerjain, yang kita pakai untuk melakukan assessment dari regulatory, dari international standard against the banks applications. Ya. Kita pakai ini sebagai standar, yang kita pakai terus menerus sebagai standar dan framework. Ya. Ini salah satunya kita baru pakai similar for the M365 deployment for one of the bank. Ya. So mereka bilang mereka perlu pindah ke M365 di cloud. Mereka perlu untuk assess what's the requirement in the cloud based on the NIST, based on the local regulations. We also doing the same thing for government as well. So there's ada government yang mau pindah ke cloud juga. Kita juga melakukan assessment, kita juga melakukan recommendations. What is required to be cloud? Because of the data privacy perspective and data sovereignty perspective. The last thing is about this one consequence risk. Ada dua bank di Singapura yang datang ke tempat kita. Mereka bilang dia mau mengadopsi SOC untuk monitor cloud mereka. The problem is begitu mereka melakukan PCO analysis based on the compliance, the cost going to be very high. Because mereka mencoba mengadopsi cloud technology di SOC on-prem mereka. Mereka bisa lakukan itu, tapi cost mereka akan lebih tinggi, dan juga mereka sadar bahwa mereka nggak bisa mengikuti perkembangan zaman di cloud. Jadi yang mereka mau, sebenarnya mereka mau tanya, untuk menghadapi cloud ini, apakah business case yang dulu mereka kerjain di on-prem SOC ini akan terus bisa jalan, atau mereka mesti ada? Akhirnya mereka berpikiran, after how many months, mereka decided, whatever outside, monitor outside, whatever inside, monitor inside. Don't try to do hybrid, it doesn't work. You want to do it, it's cost very expensive. Yeah. So, after udah habis berapa bulan kita membicarakan tentang ini, akhirnya mereka juga decide all the external monitoring get third party to do it. They only monitor just monitor the inside. Same thing because of two reasons. One is the concentration of risk. Mereka try to mitigate. And the second one is so basically there's the cost component that is and the technology component. There's no way internal SOC, can match the growth of the cloud. Segitu aja saya mau kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Aduh, cadangan kartun saya udah habis Mbak. Tapi nanti mungkin satu ada saya simpan buat Mbak Jessica di akhir acara nanti. Jadi, oke, terima kasih. Seperti tadi Mbak Jessica bilang, saya dipercaya untuk menjadi moderator pada sesi diskusi ini. Jadi kami ingin sebenarnya ya ngobrol lah dengan Anda semua untuk nanti kita akan mendiskusikan tema ini, tema terkait dengan transformasi dari industri perbankan, juga peran cloud computing di sana gitu ya. Jadi sesinya sebenarnya saya akan kira-kira saya akan dibantu Mbak Jessica untuk nanya-nanya nih ke kiri ke kanan ke bapak-bapak semua yang bisa saya makan. Kita keliling-keliling nih kali ini ya, jemput bola temanya. Boleh. Jadi saya akan nanyakan beberapa hal. Nanti silakan bapak dan ibu yang hadir di sini untuk
menyampaikan pendapatnya lah gitu ya, dengan santai dan juga mungkin ya tinggal tahu aja pandangan seperti apa. Oke, untuk membuka sesi diskusi ini saya ingin mengetahui sebenarnya satu poin pertama adalah kira-kira bank itu akan seperti apa di 5 atau 10 tahun ke depan gitu ya. Untuk memancing diskusi ini saya ingin menampilkan sebuah statistik dari Deloitte ya yang menyebut 47%. Jadi Deloitte ini melakukan survei ke sekitar 17.000 nasabah perbankan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dan 47% nasabah itu yang di Indonesia tergolong online embracer gitu ya. Jadi kalau dikategorikan mereka yang udah akrab juga dengan digital banking tapi juga masih ke branch, masih ada aktivitas online-nya, offline-nya. Justru tradisional 35% dan digital adventure 18%. Ini angka yang menarik dari ini adalah ternyata secara rata-rata tradisional nasabah tradisional Indonesia itu di atas rata-rata dunia gitu. Jadi biasanya online embracer, digital adventure baru tradisional, tapi nyata Indonesia secara rata-rata nasabah tradisional itu masih banyak gitu ya. Dan itu mungkin membuat saya ingin bertanya gitu, apakah memang transformasi digital di industri perbankan Indonesia itu memang nggak perlu buru-buru amat karena tradisional juga masih banyak atau gimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya akan meminta Pak Mulyachan dari pertama nih Mbak untuk kira-kira menggambarkan sebenarnya apa sih seperti apa industri finansial di 5 sampai 10 tahun ke depan. Bapak kan lama di Stanley Morgan, jadi mungkin udah tahu tuh kira-kira ke depan tuh perbankan seperti apa. Silakan Pak Mulya untuk waktunya. Ya, oke. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, jadi saya sudah mengamati perbankan mungkin hampir 2 dekade ya. Dalam 3-4 tahun terakhir boleh dibilang itu big trend yang ada itu adalah tren digitalisasi ya. Jadi ramai-ramai bank itu bertransformasi dari bank istilahnya bank konvensional lah, kalau sekarang ada bank konvensional menjadi bank digital. Nah, tentu ada alasan kenapa begitu banyak bank mau bertransformasi. Nah, kalau di Indonesia itu baru 3-4 tahun terakhir, tapi kalau di luar negeri itu sudah lebih duluan. Ada beberapa nama yang memang jadi ikon ya. Misalnya contohnya kita bilang Nubank di Brazil ya. Nubank di Brazil itu mereka baru didirikan tahun 2013. Tapi pada saat ini valuasi mereka, jadi valuasi itu adalah nilai perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu dihargai oleh investor di market, itu sudah mencapai 45 billion US dollar. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 650 triliun rupiah gitu ya, baru dari 2013. Contoh lain lagi misalnya Bank Revolut itu di UK. Nah, Revolut ini valuasinya sekarang kurang lebih 33 billion US dollar. Nah, tapi menarik, ini menurut Euromoney, data kompilasi Euromoney, mereka bilang bahwa valuasi Revolut ini setara dengan bank yang pendapatannya 80 kali lebih tinggi dibandingkan Revolut. Nah, ini jadi menarik sekali bahwa bank-bank digital ini meskipun dari segi profitability-nya belum sebesar bank yang besar, tapi mereka dihargai di market valuasinya itu jauh lebih tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena market memang melihat potensi dari bank digital ini. Jadi memang pada saat ini mereka belum deliver sebanyak itu, tapi potensinya. Nah, potensinya itu seperti apa? Tadi seperti yang Pak Indra sudah bicarakan, seperti Pak Michael sudah bicarakan. Jadi demand dari orang itu sekarang memang shifting dari yang cara-cara banking konvensional ke bank sekarang dengan cara digital, tinggal pencet-pencet aja gitu kan, semua convenient. Nah, itu satu. Jadi memang demand dari customers itu. Yang kedua itu dari segi operasionalnya. Jadi kalau misalnya bank konvensional itu perlu banyak cabang, ya. Jadi cabang itu costly, expensive. Sedangkan bank digital itu tidak mesti. Jadi bank digital, contohnya beberapa bank digital di Indonesia itu mereka sudah mulai itu paling punya 1-2 cabang, sisanya operasi digital. Artinya apa? Cost efficient sekali, ya kan? Juga misalnya dalam segi
analisa kredit ya. Analisa kredit itu kalau bank konvensional itu kan dengan analis manual gitu ya. Tapi kalau bank digital mereka pakai big data, AI, deep learning, udah bisa profile kasih, bisa pricing. Nah jadi dari seperti itu dengan benefit yang begitu banyak, dari pertanyaan Pak Wisnu tadi, saya pikir dalam 5-10 tahun ke depan, mayoritas dari bank di Indonesia juga akan tertarik ke arah situ untuk mendigitalisasi perbankan mereka. Ya. Nah, tapi memang menariknya bank konvensional juga mungkin nggak akan 100% lenyap. Karena apa? Karena nasabahnya itu masih ada. Jadi misalnya seperti nasabah korporasi. Nasabah korporasi itu mereka mungkin nggak pencet-pencet HP, tapi mereka maunya personalisasi, ada RM yang datang, ada servis segala macam. Jadi itu di situ sistem konvensional masih sedikit relevan gitu ya. Nah jadi itu Pak kurang lebih jawabannya. Jadi saya pikir kalau sekarang bank digital itu boleh dibilang masih minoritas, tapi terus bertumbuh ya. Tapi dalam 5-10 tahun ke depan itu bisa jadi mayoritas dan juga kemudian dari segi jumlah bank itu juga kemungkinan bisa ada konsolidasi. Jadi kalau misalnya awal tahun 2000 jumlah bank kita kan sekitar 130-140 bank komersial. Sekarang itu cuma 107 dan itu memang arahan dari OJK juga mau memang mengkonsolidasi perbankan. Jadi dengan demikian berarti sebagian bank kecil mungkin akan bergabung, mereka membentuk digital bank, sedangkan yang konvensional mungkin lebih ke bank besarnya. Gitu. Itu kurang lebih Pak Wisnu. Oke, berarti kira-kira memang tadi ada terjadi konsolidasi, kemudian juga tadi ya akan mayoritas akan menuju ke digital banking gitu kan, bank digital gitu ya. Oke, kamu ya. Kalau Pak Indra ada gambaran Pak? Karena kalau saya tanya 5-10 tahun ke depan kayak apa tuh Pak? Apakah emang ada yang unik dari Indonesia itu karena data tadi, dari data biologi tadi 2018 mungkin sebelum pandemi ini perilaku orang itu berubah saat ini gitu ya. Nah, kalau 10 tahun ke depan apa emang bank digital itu jadi the future Pak? Atau emang ya masih ada lah ruang bagi bank untuk bank tradisional gitu tetap bermain? Iya, agak susah sih bicara 5-10 tahun ke depan ya. Tapi kira-kira gini, bahwa di Indonesia ini kan mungkin sangat diverse ya. Ada yang kayak di Jakarta, ada yang mungkin di remote di daerah di kepulauan dan sebagainya. Itu memang kita harus menyadari bahwa sekarang masih banyak yang masih cash basis gitu, yang masih menggunakan transaksi menggunakan cash. Ini yang saya rasa sampai 3 tahun ke depan masih ada tuh yang melakukan transaksi cash, tapi kita pelan-pelan tentu ini yang lagi dipercepat juga oleh regulator supaya adopsi kepada less cash itu makin meningkat lebih cepat lagi gitu ya. Jadi saya dalam 5 tahun ke depan sih sudah mungkin cash sudah akan jauh menurun ya, akan lebih banyak semua transaksi menggunakan digital. Itu yang saya yakini akan seperti itu dengan sekarang semuanya, apalagi dipercepat dengan COVID juga ya, orang makin biasa dengan hal yang sifatnya last contact gitu ya. Kemudian financial inclusion saya rasa juga akan jauh lebih meningkat ya, sudah akan menjangkau masyarakat seperti luas lagi. Saya rasa itu sih wajar financial Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Berarti memang walaupun diverse, kira-kira memang yang belum terjamah pun sekarang mungkin pelan-pelan akan kena ya, dan dengan kris aja Pak ya, dari tukang sayur sekarang pakai kris, tukang biasa aja kan pakai kris gitu ya, bermuter. Jadi kita makin cashless. Oke, sekira mungkin dari diskusi tadi, dua pertanyaan tadi, kita mungkin dua jawaban tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ya memang digital itu memang the future gitu ya, walaupun memang progresnya nanti kita bisa lihat dalam 3 tahun ke depan. Sekarang saya ingin masuk ke sesi kedua nih. Saya juga akan pancing dengan sebuah statistik yang menyebut bahwa slide-nya Mas, yang topik kedua silakan. Yang 84% menyebut ini dari The Economist yang menyebut bahwa 84% eksekutif perbankan global itu menyebut cloud sebagai transformative role gitu. Jadi peran penting cloud itu sangat penting dalam melakukan kecepatan transformasi digital. Karena itu saya ingin bertanya mungkin di topik kedua ini yaitu
bagaimana pandangan Anda semua terkait pemanfaatan cloud? Nah, mungkin saya bisa nanya ke salah satu dari Bapak yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang udah pakai cloud dan apa saja manfaat yang telah dirasakan? Jadi kita mau tanya testimoninya, mungkin boleh angkat tangan dulu nih. Ada nggak Sudah yang ada yang mau menggunakan sharing? cloud Bapak Ibu dalam industri Anda ataupun juga company Anda? Yuk, silakan. Siapa yang mau Tenang, katanya Mas Wisnu ini tidak benar atau salah. Enggak ada yang salah. Kita ingin tahu sebenarnya seperti Hanya apa ingin tahu seperti pendapatnya. apa. Mungkin di meja sebelah kiri saya, bagaimana? Sudah ada yang menggunakan cloud? Baru moving ke cloud ini sekitar 2 bulan yang lalu, dan kita sekarang udah full di cloud. So far sih sebetulnya yang kita lihat benefit yang paling penting yang dari sisi bisnis terutama scalability-nya ya. Jadi kita nggak ketergantungan dengan apa yang kita punya, dan kita nggak ketergantungan dengan volume yang kita harus provision di depan, tapi kita bisa expand sesuai dengan rate kita dalam ya, kita bisa sesuaikan dengan kemampuan dan research kita di bisnis. Contohnya kita mau rilis feature kita, bisnis kita secara bertahap. Kita nggak perlu provision di depan, dan yang kita perlukan itu adalah bagaimana sebetulnya bisnis kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita invest besar di depan, kita lebih sibuk dengan investingnya ketimbang dengan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu yang sebetulnya benefit yang paling kita rasakan di IT. Itu udah semua berarti Mas, core application-nya atau cuma sebagian? Kita udah di cloud. Wow, congratulations. Oke. Lalu tadi manfaatnya juga terasa ya, bahwa tadi lebih cepat inovasi juga lebih cepat, dan juga nggak perlu provision di depan gitu ya, kita bisa lebih banyak bertarget market juga lebih cepat. Banyak berinovasi dibandingkan pushing terhadap teknisnya, tapi sekarang kita lebih ke arah customer experience-nya. Karena kita lihat apakah produk kita ini bermanfaat nggak sih sebetulnya untuk masyarakat. Oke, terima kasih Mas Joshua. Jadi udah kurang pengurangan paracetamol ya, jadi kan udah kurang pusingnya katanya. Customer experience-nya bisa dapet. Baunya gak lebih minyak. Oke, ada yang ingin di sini Mbak Jessica. Di sebelah mana? Kesini kiri? Ya, kita. Oke, silakan. Jadi kita sudah mulai pindah ke cloud itu dari sejak ada AWS Indonesia ya. Jadi kebijakan OJK kan cloud-nya kita mau pakai AWS, tapi AWS harus ada di Indonesia juga. Meskipun AWS sudah ada di Singapura juga. Jadi sejak ada AWS di Indonesia, kita baru mau migrasi semua aplikasi kita ke AWS Amazon. Dan dari sisi performance jauh lebih baik, dan juga kita melakukan modernisasi ya. Jadi maksudnya kita tinggalkan semua yang obsolete software, dan kita sudah melakukan modernisasi aplikasi kita ke cloud. Jadi kita punya rumah baru di cloud, benar-benar kita pindahkan semua teknologinya dengan teknologi yang lebih baru. Terus yang kedua juga kita pilihkan yang namanya kita punya namanya group secure landing zone. Jadi sebelum kita masuk, kita pastikan bahwa dari sisi security-nya, dari sisi semua platformnya itu kita sudah ada. Maksudnya kita sudah pakai dari sisi dari sisi antivirusnya, dari sisi semuanya sudah ada lah, sudah dibuat dari group security zone-nya sudah ada. Jadi kita tinggal operasionalkan semuanya di sana gitu. Mungkin itu dulu ya. Itu berarti tadi yang berarti sekarang aplikasi yang di cloud juga udah cloud based application gitu. Maksudnya bukan orang untuk dipindahin ke cloud. Jadi kita kan rata-rata semua web based aplikasi. Jadi semua udah kita pindahkan ke cloud. Jadi ketika AWS Indonesia masuk, kita udah mulai migrasi ke cloud-nya mereka. Manfaatnya apa Mas tadi dirasakan? Pastinya manfaatnya dari sisi security-nya lebih baik ya. Jadi terus juga dari sisi performanya jauh lebih baik. Terus yang kedua juga kita tidak hanya cost, maksudnya dari sisi cost juga kita bisa memaintain ya cost yang akan ada di cloud-nya gitu. Jadi penambahan storage-nya, penambahan prosesornya atau memorinya itu lebih fleksibel ya. Oke, terima kasih. Mas Yawat, Mas saya. Jadi terus terang di tempat kami kalau di manajemen
rata-rata on premise semua sih ya. Justru kami pengen lihat sebetulnya cloud sendiri apakah memungkinkan ya di perbankan untuk diimplementasikan. Iya, terutama di data management. Oke. Kalau begitu pasti nih kita tanyanya. Pak Michael bisa bantu data manajemen gimana Pak cara memanfaatkan cloud itu terutama di perbankan ya. Iya, kira-kira bisa nggak Pak diimplementasikan untuk data manajemen Pak? Pertanyaan menarik nih, Pak Michael. Pertanyaannya sebenarnya gampang dijawab, susah dikerjain. Maka itu pertanyaannya itu dia. Saya mengerti kenapa pertanyaannya kayak gitu dan udah ada pertanyaannya kayak gitu. Data yang bank punya itu besar sekali dan sekarang banyak data-data sistem yang masih di internal, masih di on-prem. Begitu kita mau bawa ke cloud, even though it's metadata, but it's still humongous data. The challenge is there, right? The answer is yes, it's possible. Dari data security perspektif juga ada. Cuma problemnya itu the volume yang kita mesti handle. Ya sama dari multiple source. I think Bapak juga punya masalah yang sama. Data kita besar. Ya masalahnya itu. Kalau regulatornya gimana Pak? Sebenarnya lebih less issue kalau ada cloudnya di Indonesia, kayak misalnya Bapak pakai AWS karena cloudnya di Indonesia. Apalagi kita kirim itu nggak full data, kita cuma kirim data juga. Dari bank-bank yang saya lihat yang kita implementasi, mereka biasanya nggak ada masalah, soalnya tidak full data yang kita kirim. Ya. Secara high level. Mungkin data-datanya tertentu aja kan ya. Kalau data transaksi, data nasabah mungkin sih. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu ya Pak, sekarang banyak sekali teknologi enkripsi yang kita bisa encrypt datanya, yang kita bisa hash personal informations. Jadi begitu kita masukin data ke cloud, ada orang yang bisa baca data itu. Dan kita selalu di key managementnya selalu disimpan di on-prem. Jadi kita selalu in control pada data. Kalau misalnya kita nggak kasih data itu, key-nya itu mereka nggak akan bisa buka datanya di cloud. Biasanya mereka akan pakai teknologi ini untuk simpan data personal data di cloud. Oke. Tapi tadi Pak, volume itu salah satu itunya. Volume salah satu tantangannya, kemudian juga regulasi gitu ya Mas. Ya, yang akan menjadi tantangan tersendiri ya bagi. Oke. Ya tadi kalau secara regulasi mungkin Pak Tri sebut bahwa memang bisa aja selama di Indonesia gitu. Tapi jenis datanya memang sedang digodok, data apa aja yang bisa ke cloud, data apa saja yang bisa keluar dan segala macam. Tapi tadi rule of thumb-nya pilih yang di Indonesia gitu ya. Jadi ada AWS, ada Google Cloud juga udah ada, Azure juga kayaknya udah mau. Jadi kira-kira seperti itu. Di luar sana samalah bahwa regulasi itu jadi kadang-kadang menjadi ketidakjelasan dalam regulasi menjadi menghambatnya gitu. Nah mungkin di topik ketiga ini saya ingin mendapatkan pandangan sebenarnya kalau regulasi yang tadi Pak Tri jelaskan tadi di video tadi gitu bahwa ya bisa aja pakai cloud tetapi harus memenuhi kriteria tertentu gitu. Nah atas batasan seperti itu apakah ada tanggapan apakah memang ini kurang fleksibel nih atau ini udah cukup dan segala macam? Silakan saya ingin dapat tanggapan dari teman-teman semua. Right side atau left side nih? Mbak Jessica muter ke bahasa dulu. Oh muter ke sebelah sana, oke baik. Siap. Baik Siap belum pada siap tuh Mbak, belum pada selesai makan jadi lebih kita mau ya, menanyakan tanggapannya maksudnya ya. Apakah emang sudah cukup? Dari sisi regulasinya itu ya, betul. pandangannya kacamata Anda sebagai pelaku industri finansial sendiri ini udah cukup atau memang perlu sesuatu yang diubah? Kalau menurut saya regulasi OJK itu sudah cukup baik. Jadi secara regulasi sudah meng-cover bank punya needs gitu untuk pindah ke cloud. Jadi di CIMB sendiri memang sudah menggunakan beberapa aplikasi kita ke cloud.
dan melakukan izin OJK juga nggak sesusah yang kita kira gitu sekarang. Ternyata tidak sesusah yang dibayangkan, Mas Wisnu. Bisa ceritakan pengalamannya nggak waktu itu ketika waktu transformnya itu ya, untuk bisa application on digital. Ya, untuk tahapannya sih memang kita mulainya dari yang kecil-kecil dulu. Jadi memang menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang digunakan oleh internal kita aja. Jadi in-house dulu ya Pak ya. Dan terutama memang untuk yang aplikasi yang kita buat sendiri. Oke, berarti kalau setiap kali aplikasi itu akan minta izin ke OJK tuh Pak, ketika menempatkan di sana Pak. Oke, ketika mau memindahkan aplikasinya ke cloud itu emang minta izin ke OJK, karena OJK yang monitor gitu ya. Pada awalnya memang kita akan melakukan pelaporan gitu ya. Kemudian belakangan ini memang bentuk pelaporan itu tidak lagi membutuhkan izin. Jadi sistemnya pengajuan seperti itu Pak. Jadi pengajuan dulu nih Pak Wisnu nih. Selama memang cloudnya memang ada di Indonesia dan kemudian memang kita dibantu oleh NTTI buat kerjasama dengan cloud provider kita. Oke. Berarti gampang lah ya sekarang ini asal main di Indonesia. Mungkin boleh cerita sedikit Pak, apakah ada tanggapan sendiri dengan regulasi dari pemerintah yang selama ini dialami? Ya kalau menurut saya regulasi sih udah cukup clear ya. Memang sudah fully cloud saat ini. Fully cloud, ya. Wow. Jadi kita nggak ada lagi yang on-prem. Semua dari itu, dan perizinan kemarin juga nggak ada masalah, Mas. Alhamdulillah kita lancar ya. Maksudnya karena kan kalau endorse kan kita ke Bapepti. Ke Bapepti ya. Jadi memang betul-betul prosesnya semua smooth sampai sekarang kita bisa fully untuk cloud sendiri. Cloud, tapi ya kita tetap pilih cloud yang memang adanya on-prem di Indonesia. Itu karena persyaratan utama dari regulator kita ya, bahwa ada di Indonesia itu ya. Terima kasih. Thank you Pak. Kalau dari regulasi cukup clear ya. Kita banyak dibantu justru Pak sama rekan OJK saat kita mewujudkan perizinan, ataupun kita juga minta advice dari OJK terkait misalkan kita ada inisiatif baru gitu ya untuk menempatkan aplikasinya. Kebetulan kita ada yang di data center Indonesia, kadang-kadang juga mau harus di luar juga ya. Aksesnya juga ada. Kita banyak terbantu dan regulasinya cukup jelas. Berarti emang mewakilkan cloud regional juga ya, karena kan memiliki cabang di banyak negara gitu. Iya Pak, jadi untuk yang cloud ini kita manfaatkan untuk development pastinya. Kemudian kita juga untuk big data analytics dari cloud, dan kita ada beberapa inisiatif lain sih kebetulan dari cloud juga. Tapi kayak core banking dan segala macam masih di on-premise. Ada rencana ke cloud Mas? Apa susah itu? Belum ada. Berarti hybrid ya Mas ya? Ya, jadi surrounding application lah ya. Yang tadi kalau Pak Indra udah nggak ada ya. Jadi Pak Indra mention kan ada yang area super hot ya. Super hot tuh ada core banking, terus ada office productivity, ada big data analytics. Kita memang arahnya ke sana ya. Sip, makasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Ini kalau bisa dilihat Mas Wisnu kayaknya semuanya bilang, pokoknya regulasinya baik. Apakah ini ada Pak Indra dan yang lain perwakilannya hari ini? Atau bagaimana nih? Saya pikir akan regulasi menjadi faktor menghambat, nyata enggak ya? Nyata udah clear dan nyata udah pada ini udah tandeman katanya. Ada jadi berarti salah tadi itu ya. Statistiknya itu mungkin global kali ya, dari Indonesia. Sekarang mungkin ke poin keempat nih. Nah sekarang kita udah nih, tadi kita udah membayang ya bahwa ke cloud, udah banyak yang ke cloud, kemudian regulasinya juga bukan menjadi hambatan. Sekarang udah sampai cloud, gimana caranya? Nah, jadi 3 tantangan utama yang implementasi kalau dari PwC menyebutkan bahwa tadi cloud availability, kemudian kompleksitasnya karena emang mengelola workload di berbagai environment, dan juga legacy integration gitu ya, karena emang kayak tadi core banking dan segala macam kan rata-rata masih di on-premise gitu. Nah sekarang topik keempat atau mungkin topik terakhir kita akan bahas sebenarnya apa yang dipersiapkan saat sebuah perusahaan mulai journey to the cloud, dan bagaimana menjawab tantangan di sisi kompleksitas dan legacy integration. Pak Michael mana nih? Mungkin saya akan nanti nanya ke Pak Michael di pertanyaan nomor 2. Tapi kalau yang udah tadi pindah ke cloud, apa sih yang pengalamannya lah, apa yang harus dipersiapkan di saat mengarah ke journey to the cloud-nya? Bisa bagi kiat-kiatnya ya mungkin ya kita ini. Atau mungkin saya boleh nanya ke yang
nasabahnya cukup besar saat ini. Ya. Jadi kita sebenarnya kita nggak fully cloud juga sih, kita masih ada on-prem juga. Jadi kalau Masih mix ya Pak ya? Iya masih mix, kita masih hybrid. Jadi untuk cloud itu sendiri sebenarnya yang crucial adalah arsitektur dari cloud itu sendiri dan juga dari sisi security-nya. Kebetulan kita mayoritas menggunakan AliCloud sih Pak. Oke. Waktu itu pindah atau emang dari awal greenfield taruh di cloud mas aplikasinya? Kebetulan dari awal kita nggak, jadi kita tetap dari awal kita sebenarnya on-prem Pak. Oh oke. Terus kemudian kita mulai beralih ke cloud karena kan juga kebutuhan dari tingkat user kita yang lumayan cukup tinggi dalam waktu 2 tahun ini, sehingga kita berinisiatif untuk merubah teknologi kita dari on-prem menjadi cloud seperti itu Pak. Ada apa kiatnya nggak mas waktu itu ketika kiat mungkin itu? Ya hint-hintnya nih Pak kalau misalkan ada yang sesuatu lain yang bisa di-sharing di forum ini? Kalau ada prosesnya itu loh Pak. Kalau prosesnya sebenarnya kita hanya memindahkan aja sih Pak. Pindahin itu bobotnya ya. Tapi kedepannya kita juga akan bangun private cloud sendiri seperti itu Pak. Jadi kita kalau misalnya sekarang kita masih menggunakan AliCloud, kedepannya kita bakal membangun private cloud. Malah ke private cloud ya. Iya. Oke, siap. Tadi soal talent, soal legacy integration gitu menjadi masalah. Talent dulu deh Pak. Belum masalah nggak? Kalau selama ini integration karena kita kan semua berbasis API Pak, termasuk koneksi dengan partner-partner bisnis kita. Sebenarnya sih sejauh ini nggak ada masalah sih Pak. Oke. Kalau talent Mas? Kalau terkait talentnya sih juga ya so far sih maksudnya secara resources yang untuk misalnya anggaplah kita talent dari IT kita sendiri untuk untuk technical dari cloud ini sebenarnya ya semuanya sih kita udah beberapa tenaga IT udah certified untuk cloud sih Pak. Jadi memudahkan kita untuk penggunaan cloud untuk saat ini. Oke, siap. Terima kasih. Berarti memang dapat disimpulkan ya bahwa semuanya memang sudah disiapkan dengan matang dan udah ready untuk bisa transfer ke cloud-nya waktu terjadi. Oke. Ada yang lain yang bisa itu terkait ini apa yang perlu disiapkan dan segala macam? Nggak tahu. Siapa yang mau itu? Saya bantuin saya. Volunteer ataupun juga yang kita bisa tanya nih tadi asuransi. Atau mungkin Pak Michael dulu kali ya. Apa Michael boleh? Pak tadi balik ke slide sebelumnya Mas, tadi ada kan kalau dari survei menunjukkan ada 3 tantangan utama tuh dalam implementasi cloud tuh ya. Yang pertama adalah tadi talent, yang kedua juga complexity dan juga legacy integration. Dari hasil survei ini Pak Michael kira-kira sebenarnya bagaimana mengadresnya tuh? Semuanya Pak. Iya. Menurut saya itu yang paling susah itu dari mindset. Running kita mengerjakan setup cloud dengan setup on-prem itu adalah different. Itu satu hal. Satu hal kedua itu mengenai the risk management profile also changing. Yang kita nggak bisa pakai itu ada policy yang kita punya dulu di on-prem dan kita semua lock stock barrel kita pakai di cloud. It is going to create a problem. Menurut saya talent one thing, right? Implementation complexity, yes, and risk. But I think it's about risk profile that we have to adjust when we move into the cloud. Oke. Tapi tadi Pak kan banyak juga tadi yang kasus di mana ya core application-nya masih di premise, kemudian legasinya ada supporting application-nya ada di cloud. Mengelola workload di multi environment itu kan akan menjadi sebuah pekerjaan tersendiri gitu Pak. Gimana itu bisa membantu di pengelolaan manajemen multi environment itu? Kalau misalnya kita lihat dari multiple cloud ya, there's a few segment. One segment connectivity. How we going to connect from one cloud to another cloud seamlessly. The second one is the security. Dimana kita bisa set up the policy across multiple cloud. From a data, from data perspective. The third one is about visibility. Gimana kita bisa set up visibility
transparency between all the cloud in the one clouds. I think itu yang paling sekarang yang banyak masalah dari multi cloud. Banyak orang yang pakai teman-teman yang pakai cloud, pakai sedikit di M365, pakai sedikit di AWS, is the data analytics in Google. The challenge is about the visibility between the end-to-end to make sure the availability of the system. I think ya. Jadi gimana Pak, untuk meningkatkan visibility itu seperti apa yang biasa dilakukan? Jadi kita mesti punya sistem yang kita buat untuk bisa melihat monitoring system yang kita bisa melihat all the cloud company together. We need to have automations across the 3 platform. We need to have the AI running to make sure that data all is correlated and is addressed accordingly. Ya, jadi kalau misalnya menurut yang teknologi yang kita pakai sekarang yang tinggi, kita selalu based on the automations, AI, supaya minimize all the noises. Dan kita bisa monitor all the clouds in the same time. Oke, terima kasih Kamika atas sharingnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita ke Pak Mulya nih Pak. Tadi kita mungkin nggak, ini orang ekonomi nih, berarti kita nggak ngomongin teknologi nih, tapi kita ngomongin soal semua akan menjadi bank digital gitu ya, ataupun kita di hybrid tadi. Bagaimana mendepresiasi terhadap konsumen gitu, karena kalau semua mengarah ke sana, apakah memang perlu gitu ya punya segmen tersendiri, memiliki bisnis model tersendiri dan segala macam. Kedua, bagaimana Pak? Apa yang perlu dipersiapkan pelaku industri perbankan untuk membuat memiliki kompetitif advantage lah dibanding yang lain? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Jadi kalau ya ini dari segi bisnis ya. Jadi kalau dari segi banking secara overall, mungkin ada beberapa faktor untuk mendiferensiasikan sendiri dalam konteks digital banking. Yang pertama itu adalah business model. Jadi banyak bank itu mungkin sedikit salah kaprah ya. Jadi sering dengar digital banking. Jadi mereka pikir pokoknya saya convert digital banking, masalah selesai, solution selesai. Tapi sebenarnya nggak segampang itu. Sebenarnya menurut saya digital banking itu adalah means to an end, not an end itself. Jadi tetap dibutuhkan kompetensi manajemen yang bisa mentranslasikan bisnis model sekarang dari segi konvensional menjadi bisnis model digital. Jadi bisnis model kan about reaching the customer. Nah, jadi bagaimana dengan sekarang ekosistem yang offline sekarang menjadi ekosistem online, itu manajemennya harus memiliki kemampuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentunya yang kita discuss tadi mengenai IT infrastructure. Jadi beberapa bank yang ada setahu saya itu masih melakukan core banking yang legacy ya dari tahun 80 90. Jadi mereka istilahnya masih menerapkan yang vertically stacked yang dengan sistem mainframe dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya digital bank yang sekarang itu mereka sudah berbeda, mereka pakai yang horizontal stack segala macam. Nah itu dari segi transformasi itu, apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengubah itu pertama, terus kedua juga nanti kalau sudah mengubah bagaimana untuk mengupgrade dan regular maintenance-nya, itu juga mereka harus mempunyai resources atau mereka punya konsultan yang kuat. Nah itu faktor kedua. Nah faktor ketiga itu adalah dari segi niche market. Niche market itu juga sangat penting karena banking itu nggak bisa menembak ke segala penjuru ya, shooting at all direction. Harus ada fokusnya di mana, strength-nya di mana, itu yang harus dikuatkan. Jadi kalau misalnya mereka sudah bertransformasi ke digital ecosystem, ada baiknya kalau mereka memiliki digital ecosystem inheritance atau mereka bisa mengkonversi dari yang offline, itu bagus sekali. Kalau enggak, harus pikirkan caranya bagaimana untuk berkolaborasi dengan digital ecosystem yang sudah ada. Tadi ada super app segala macam, itu juga bisa dicari di mana kita samanya ya, bisa bagi upside bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah masalah
sokongan modal yang berkesinambungan, jadi continuity. Jadi jangan sampai pada saat sekarang kan beberapa bank itu dikabarkan melakukan rights issue. Rights issue itu adalah istilah gampangnya adalah minta uang lagi ke shareholder. Kita mau convert ke digital bank gitu. Itu that's fine. Tapi masalahnya ke depan, apakah support itu selalu ada? Jadi kalau sudah convert terus nanti kalau ada upgrade, maintenance, apa perlu selalu rights issue lagi? Nah itu juga harus dipetakan dari awal. Jadi ada bagusnya memang dari awal itu transformasi digital itu dipetakan 5-10 tahun saya mau gini. Jangan cuma berpikir 1-3 tahun kemudian kembali ke shareholder minta uang melakukan itu, tapi kemudian habis itu kehabisan uang gitu kan, jadi stuck di tengah jalan. Jadi at least 4 faktor itu Pak Wisnu. Oke, terima kasih Kang Dia atas masukannya. Nah mungkin karena memang waktunya udah mau habis, saya juga minta ke Pak Michael nih Pak untuk memberikan closing statement gitu, apa sih yang bisa bagaimana entity bisa membantu atau menemani perjalanan industri perbankan Indonesia untuk ke depan. Silakan Pak. Oke, menurut saya tadi saya ada kasih gambaran tentang cloud journey. Kalau from end-to-end perspective, if we have a goal, what we're going to run in the cloud, what we can advise from the infrastructure, from the architecture perspective, that's what we need to govern. Jadi infrastructure, how we're going to build, based on the resiliency, based on the safe, secure, and available. Itu one thing. The second thing is the most important after we build the infrastructure. Right? Kita mesti punya control point untuk memanage security dari infrastructure ini. Ya. Sehingga kita mesti punya monitoring system supaya kita bisa monitor security parameter atau control point yang kita udah establish. So at the end of the day, if something happen, what next? What we going to do? So menurut saya dari end-to-end perspective, is from design perspective, from how to secure the cloud, how to secure your application, your data, then how to monitor it. Oke, terima kasih Pak Michael. Sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang tadi udah ditanya-tanyain gitu, bersedia menjadi berdiskusi dan juga menyampaikan pendapatnya. Dan semoga diskusi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan ya kita bisa melangkah lebih yakin ke depan gitu ya. Dan karena Mbak Jessica adalah penggemar pantun galau saya akan tutup sesi diskusi dengan pantun. Jika Dinda memang tak mungkin kembali, semoga Abang segera mendapat pengganti. Mari kita terus berkolaborasi dan bersama membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.